Si Panda itu juga ditatar mulutnya bang, nggak bisa begitu, dia yang babu. Kalau gua mau jahat sama kalian, bang bisa gue laporin voice note lo yang ngancem-ngancem gue begitu. Itu udah masuk pasal pengancaman. Ada nggak gue lakuin? Nggak ada. Gue sampai bilang, dok jangan, sabar, udah biarin. Ya tunggu yang namanya Nick Mir berbicara di persidangan. Bakalan geger nanti. Satu persatu orang-orang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kalau tahu bisa dia bicara bebas segala macam, ya saya kira ya kepala rutannya itu harus diperiksa karena itu melanggar SOP semua tahanan ya. Siapapun tahanan artinya dirampas kemerdekaannya. Dia tidak boleh menggunakan HP. Miris memang jika menyaksikan kelanjutan kisah drama huru-hara dunia skincare tanah air. Mengingat seiring berjalannya waktu, konflik yang kadung berkepanjangan justru semakin berbelit-belit. Aksi saling sanggah-menyanggah yang berujung serangan personal pun tidak mampu dielakkan. Alhasil, jagat media sosial kini seakan dipergunakan sebagai wadah dari ajang bongkar-bongkaran bukti. Miris memang apa yang terjadi, namun apa mau dikata, itulah kenyataan yang ada saat ini. Terbaru telah tersebar pula sebuah rekaman suara lanjutan yang diduga berisi perdebatan sengit antara Nikita Mirzani dan Fitra Budiman selaku suami dari Sheila Saukia. Yang mencolok perhatian, nama asisten Sheila yakni Arif Afanda terdengar ikut terseret-seret. Yang mencolok perhatian, nama asisten Sheila yakni Arif Afanda terdengar ikut terseret-seret dalam potongan rekaman yang kini tersebar luas di media sosial itu. Begitu pula dengan nama selebgram Isa Zega. Si Panda itu juga ditatar mulutnya bang, nggak bisa begitu, dia yang babu. Kalau gua mau jahat sama kalian, bang bisa gue laporin voice note lo yang ngancem-ngancem gue begitu. Itu udah masuk pasal pengancaman. Ada nggak gue lakuin? Nggak ada. Gue sampai bilang, dok jangan, sabar, udah biarin. Bentuk rasa kekecewaan karena gue sudah melindungi Sheila Saukia itu kayak gimana. Gue sampai berantem sama Richard itu sampai gue telepon. Lu ngapain posting-posting itu? Produknya si Sheila Saukia yang itu yang ada hidrokinon. Ya tapi itu masih dulu nggak ada. Lu hapus nggak? Itu Sheila pun dengar, Sheila pun tahu. Sampai segitunya gue ngebantuin dia, melindungi dia. Nggak ada mulut ini bohong-bohong bang, nggak ada. Apa yang keluar dari mulut ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang saya luruskan sedikit. Soal terkait tentang keberangkatan kakak umroh apa segala macam itu, yang awal mendapatkan umroh itu tadinya sebenarnya Isa Zega. Tersebarnya ini kan belakangan, padahal peristiwanya itu kan sudah lama. Dan itu sudah istilahnya antara SS dengan Nick Mir itu kan, ya karena Nick Mir menekan, mereka memberikan sesuatu toh, dan artinya dia tidak mereview lagi, itu pernah itu, ya. Tapi hubungannya menjadi masalah ketika ya mungkin para dengar yang namanya Isa Zega itu kan, itulah masalahnya. Seperti diketahui, potongan rekaman tersebut merupakan lanjutan dari rekaman suara yang terlebih dulu beredar beberapa hari yang lalu. Di mana dalam rekaman sebelumnya, Nikita dan Fitra Budiman terdengar tengah berdebat soal Nikita yang merasa tidak terima disebut memeras Sheila Saukia. Pasalnya, Nikita merasa jika apa yang ia lakukan selama ini adalah bentuk pembuktian terhadap sikap profesionalitasnya. Lah, kenapa ngomong ke orang-orang gua meres? Nggak mau meluruskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus di-clearkan. Gua nggak pernah meres. Nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gua, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di-review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gua. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga ngomong. Itu saya mau jelaskan. Kan gue juga ngomong nih sama lu nih Bang Fitra ya. Gue bilang, "Bang, kalau kayak gini gue minta dibayar as a profesional." Benar nggak? Tersebarnya dua rekaman tersebut memang menambah panjang rentetan teka-teki yang belum terjawab dengan pasti kebenarannya. Belum lagi jika membahas akun media sosial Nikita yang masih aktif bersuara.
Tak tanggung-tanggung, akun media sosial Nikita yang disebut-sebut dikelola oleh admin itu nampak tidak pernah segan-segan menyuarakan dugaan-dugaan terhadap sekelompok pengusaha skincare. Salah satunya adalah Sheila Saukia. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Sheila Saukia menyikapi kisruh ini? Kalau sekarang misalnya beredar bahwa NM bisa berkomunikasi, sebenarnya pengalaman saya semua orang dalam tahanan itu tidak boleh memegang handphone. Termasuk juga petugas tidak boleh meminjamkan handphonenya. Ini suatu pelanggaran. Jadi ada apa petugas-petugas di rutan itu, di rutan itu bisa memberikan atau meminjamkan handphone dia untuk berbicara. Tetapi kita juga sama-sama mengertilah, ya. Petugas begitu memberi akses atau kemudahan kan semua tidak gratis di sana. Artinya petugas bisa memberikan HP untuk dia bertelepon, itu juga ada hitungannya. Itu di mana-mana itu bukan suatu rahasia lagi, ya. Saya punya klien banyak di tahanan juga seperti itu juga, ya. Sama-sama mengertilah, ya. Jangankan di rutan Polda, ya maaf aja. Dulu di KPK sekalipun juga ada itu orang bisa bertelepon-teleponan itu. Petugas meminjamkan HP-nya dan kalau tahu bisa dia bicara bebas segala macam, ya saya kira ya kepala rutannya itu harus diperiksa. Ya. Harus diperiksa karena itu melanggar SOP semua tahanan, ya. Siapapun tahanan artinya dirampas kemerdekaannya. Dia tidak boleh menggunakan HP. Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya, perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Selama memang dalam keadaan tidak ada indikasi IG-nya atau YouTube-nya untuk regulasi yang melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum, saya rasa IG-nya itu tidak perlu untuk dibekukan. Bola panas kasus skincare memang telah bergulir liar sampai kemana-mana. Bahkan tak sedikit pihak-pihak yang sejatinya tidak terlibat menjadi ikut terbawa-bawa. Fitri Sahuteru salah satunya. Kini ia habis menjadi sasaran aksi doxing serta dikambing hitamkan segelintir pihak yang menuding dirinya adalah dalang sebenarnya dalam kasus ini. Sebuah isu dan tudingan liar yang bukan hanya dibantah mentah-mentah oleh Fitri, tetapi juga memancingnya untuk melempar sinyal terkait siapa sebenarnya sosok dalang tersebut. Fitri diyakini mengantongi nama orang tersebut. Lantas, akankah Fitri buka suara dan menguak sosok dalang yang sebenarnya? Udah tenang netizen, nggak usah bertanya siapa. Buat yang tahu-tahu aja dan yang sadar diri. Sadar diri. Karena apa coba netizen? Karena aku tuh didoxing di dunia maya, ya. Jadi aku juga harus ngomong di dunia maya biar apa? Biar mirroring, ya. Aku nggak suka pakai tangan orang lain untuk mengingatkan, untuk kasih sinyal bahwa aku tuh tahu ya di belakang teroris buat diri aku yang mendoxing aku itu donaturnya kau gitu ya. Jadi kalau nggak ngaku itu urusan kau lah. Nggak merasa. Minum dulu biar adem, jangan asam lambung ya. Udah cukup Ica aja yang asam lambung. Lah kau. Dalam perputaran kasus skincare, ya. Mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada, dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem, sesama pengusaha pabrik itu berantem. Kan namanya dunia maya, pro dan kontra itu biasa. Tetapi aku orang yang menurut aku selalu berdiri di orang yang benar. Gitu. Apapun masalahnya, siapapun orangnya, kalau dia benar pastilah aku bela gitu. Insya Allah aku tidak akan pernah membela kalau orang salah ya. Paling aku kasih tahu gitu. Atau aku temanin lah walaupun salah, ya aku nasehatin dan aku pasti temanin, nggak aku tinggalin. Karma pelan-pelan sudah mendekatimu. Tinggal
tinggal tunggu hari aja, tinggal tunggu waktu. Sebentar lagi kejahatan kau bak binatang ya, binatang buas itu akan segera terungkap ya. Jadi akan runtuh kau sayang ya, akan runtuh kau sayang. Manusia itu emang kita tuh nggak bisa loh sekarang itu melihat dari raut muka, dari lingkungan, dari apa ya, dari yang nampak di mata gitu. Memang mengerikan sekarang. Banyak istighfar lah ketemu orang itu. Aku mah mending ketemu orang yang kelihatan mukanya barbar tapi hatinya baik daripada kelihatan melihat orang yang kalem lembut psikopat. Ngeri. Ya mohon maaf ya netizen, ini bulan puasa memang aku nggak patut ya aku marah-marah gini. Karena apa? Karena tiba-tiba buzzer lagi menyerang aku. Karena apa? Karena buzzer itu penjahat diutus oleh para penjahat ya. Aku yakin nggak satu orang sih. Para penjahat untuk apa? Nggak suka ngeliat kedamaian di bulan puasa ini. Istighfar ya. Lu kok memang cocok aku panggil Madam Psikopat ya. Nggak suka banget lihat honor-honor skincare akur, nggak suka banget lihat kedamaian ya. Oh itu memang tujuannya begitu, mengacak-acak dunia skincare sehingga apa? Sehingga kau bisa jualan sendiri solo gitu di Indonesia ini. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau kau sudah nggak laku, produk kau betulin ingredientnya, betulin. Tuh contoh tuh banyak yang baru-baru juga bagus-bagus, kemasannya bagus-bagus. Kemasan kau aja seupai ya. Jadi tiba-tiba nyuruh aku minta, kau lah yang minta maaf itu terhadap siapa? Terhadap diri kau sendiri aja minimal ya. Udah banyak tuh orang-orang di sekeliling kau yang membantu kau menjadi maju, kau tendang. Jahat kau. Siapa sebenarnya sosok dalang di balik kasus ini memang belum terkuak secara terang-terangan. Ada atau tidaknya sosok dalang itu saja, belum ada yang mampu membuktikannya. Namun yang pasti, hanya jalur hukumlah yang mampu menguak kontroversi dunia skincare. Begitu pula dalam perkara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, di mana semua pertanyaan yang ada akan terjawabkan lewat pengadilan. Lantas, mungkinkah Nikita Mirzani mampu menghadirkan bukti dari dugaan-dugaan kecurangan para pengusaha skincare? Atau justru sebaliknya, ini memang cara Nikita mencari keuntungan, dan ia dan kubunya adalah sindikat mafia skincare yang sebenarnya? Ya tunggu yang namanya Nick Mir berbicara di persidangan. Bakalan geger nanti. Satu persatu orang-orang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, owner akan menyelamatkan diri dia sendiri. Percaya sama gue. Ya, saling menusuk satu sama lain. Kalian tahu suara owner D yang udah keluar, yang mengakui bahwa uang yang 20%? Ingat ya kalian? Ingat ya? Owner D 20%. Owner D, brand D. Owner D, brand D. Itu udah keluar. Tunggu sebentar lagi sayang ya. Bakalan press release. Makanya saya bilang, sekaranglah saatnya untuk bersih-bersih dan semua penegak hukum bergerak, termasuk BP POM, untuk meng-cross-check semua klinik kecantikan. Itu di Aceh, di Biren juga perlu diperiksa itu. Vende Klinik harus diperiksa juga. MF Klinik Surabaya juga harus diperiksa. Heni Sagara juga, kan somasi ini harus diperiksa semua. Nggak bisa. Ini waktunya, dan saya akan datang khusus ke penyidik untuk memberikan dukungan agar diperiksa orang-orang ini. Klien kami ini benar-benar sebagai korban terhadap uang yang telah diberikan sebesar 4 miliar, ya. Tetapi awalnya itu adalah ada permintaan sebesar 5 miliar, kemudian jatuhnya sebesar 4 miliar. Dengan 2 kali cara pembayaran. Pertama dengan cara cash sebesar 2 miliar, kemudian dengan cara transfer sebesar 2 miliar. Nah, tapi harus saya garis bawahi bahwa klien kami ini tidak takut terhadap
narasi-narasi overklaim, kemudian karena produknya ilegal. Tidak takut terhadap itu, tapi takut terhadap ancaman-ancaman menghancurkan kredibilitas nama klien kami sebagai seorang dokter, menghancurkan nama pribadinya, disebut flexing, disebut wajah abu-abu, memakan uang masyarakat dan sebagainya. Itu kan satu ancaman-ancaman yang sering direview-review oleh si tersangka MM dan tersangka lainnya, terlapor lainnya yaitu Dr. S, yang kemudian menjadi satu ketakutan bagi klien kami. Terlepas dari kemelut hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan nampak menunjukkan bukti keseriusannya untuk memberantas habis peredaran skincare berbahaya dari pasaran. Hal itu terlihat jelas dari aksi BPOM pada hari Rabu 19 Maret 2025 silam. Kala itu, BPOM yang diwakili langsung oleh sang kepala, yakni Taruna Ikrar, nampak turun langsung ke Tangerang untuk melakukan penindakan tegas terhadap sarana produksi kosmetik yang tidak memiliki nomor izin usaha serta sertifikat cara pembuatan yang baik. Lantas, seperti apakah penjelasan Kepala BPOM Taruna Ikrar terkait proses sidak tersebut? Pada hari ini, tanggal 19 Maret 2025, hari Rabu, telah dilaksanakan giat pengawasan pada sebuah sarana ilegal yang terletak di Jalan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sarana merupakan sarana produksi kosmetik yang tidak memiliki nomor izin berusaha, cara pembuatan kosmetik yang baik. Ini juga tidak ada, jadi sarananya ilegal. Tidak ada struktur organisasi namun telah melakukan pembagian tugas selayaknya pabrik. Hasil pemeriksaan akan dikembangkan dengan upaya penyidikan karena pelanggaran pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang kesehatan terkait perbuatan pidana memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi syarat melalui pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Maknanya, kita bisa masuk ke tahap penuntutan denda maksimal 5 miliar atau hukuman 12 tahun penjara. Sebulan 1 miliar. Nah, kemudian metason, dexamethasone ini merupakan sebetulnya antiinflamasi, turunan steroid yang kalau kita gunakan secara tepat memang bagus untuk menurunkan pembengkakan, juga mengurangi kalau sudah jerawat bisa cepat sembuh tentunya, tapi dampaknya ada. Ini bisa memacu kalau dia terabsorpsi ke sistem kita, masuk ke sistem adrenoid ginjal kita, bisa menyebabkan infeksi ginjal dan juga bisa menyebabkan salah satu yang diduga bisa menimbulkan kanker. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.